Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Elia Fiesta dengan nomor NPM A202002 dari kelas reguler sore 2020 STFI. Saya akan memaparkan materi mengenai sistem syaraf. Sistem syaraf merupakan salah satu sistem koordinasi yang bertugas menyampaikan rangsangan dari reseptor untuk dideteksi dan direspon oleh tubuh, dan mengendalikan semua kegiatan aktivitas tubuh kita seperti berjalan, menggerakkan tangan, mengunyah makanan, dan lain sebagainya. Sistem syaraf sebagai sistem koordinasi mempunyai 3 fungsi utama. Yang pertama, itu sebagai pengatur atau pengendali kerja organ tubuh. Yang kedua, sebagai pusat pengendalian tanggapan. Dan yang ketiga, sebagai alat komunikasi dengan dunia luar. Ada 3 komponen utama yang harus dimiliki oleh sistem syaraf untuk menanggapi rangsangan. Yang pertama itu reseptor, merupakan alat penerima rangsangan atau impuls. Pada tubuh kita yang bertindak sebagai reseptor itu adalah organ indera. Komponen yang kedua, pengantar impuls. Pengantar impuls itu dilakukan oleh syaraf itu sendiri. Pada serabut penghubung terdapat sel-sel khusus yang memanjang dan meluas. Sel syaraf itu disebut neuron. Dan komponen yang ketiga adalah efektor. Efektor adalah bagian yang menanggapi rangsangan yang telah diantarkan oleh pengantar impuls. Efektor yang paling penting pada tubuh manusia itu adalah otot dan kelenjar. Yang selanjutnya itu mengenai struktur sel syaraf atau neuron. Setiap neuron terdiri dari satu badan sel yang di dalamnya terdapat sitoplasma dan inti sel. Dari badan sel keluar 2 macam serabut syaraf, yaitu dendrit dan akson. Dendrit itu sendiri berfungsi untuk menangkap dan mengirimkan impuls ke badan sel syaraf, sedangkan akson itu berfungsi untuk mengirimkan impuls dari badan sel ke jaringan lain. Berdasarkan fungsinya, jenis sel syaraf itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, sel syaraf sensorik atau saraf aferen. Dia itu berfungsi untuk mengantarkan rangsangan dari reseptor atau penerima rangsangan ke sumsum tulang belakang. Yang kedua itu sel saraf motorik atau saraf eferen. Fungsinya untuk mengantarkan impuls motorik dari susunan saraf pusat ke efektor. Dan yang ketiga itu sel saraf penghubung. Itu merupakan penghubung sel saraf yang satu dengan sel saraf yang lain. Sedangkan berdasarkan letak kerjanya, sistem syaraf itu terdiri dari 3 bagian juga. Yang pertama, sistem syaraf pusat. Yang kedua, sistem syaraf perifer atau syaraf tepi. Dan yang ketiga, sistem syaraf otonom atau syaraf tidak sadar. Pertama yang akan saya jelaskan itu mengenai sistem syaraf pusat. Sistem syaraf pusat itu meliputi otak dan sumsum tulang belakang. Otak terbagi menjadi 3 bagian, yaitu otak besar atau cerebrum, otak kecil atau cerebellum, dan otak tengah atau mesencephalon. Otak besar atau cerebrum itu berfungsi untuk mengatur semua aktivitas mental, yaitu berkaitan dengan kepandaian, ingatan, kesadaran, dan pertimbangan. Otak besar terletak di bagian depan otak. Nah, bagian-bagian dari otak besar atau cerebrum itu, yang pertama ada occipital, yaitu terletak di bagian belakang otak dan berpusat pada penglihatan. Yang kedua itu temporal, dia terletak di bagian samping dan pusatnya pada pendengaran. Lalu yang ketiga itu parietal, dia terletak di bagian tengah dan berpusat pengatur kulit dan otot terhadap panas, dingin, sentuhan, dan tekanan. Dan yang terakhir itu ada di bagian tengah dan belakang. Dia berpusat pada perkembangan kecerdasan, ingatan, kemauan, dan sikap. Yang kedua itu otak kecil atau cerebellum. Dia berfungsi untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan gerakan-gerakan otot tubuh serta menyeimbangkan tubuh. Letak otak kecil itu terdapat di atas batang otak. Sedangkan otak tengah atau mesencephalon dia itu terletak di depan otak kecil dan jembatan Faro yang menghubungkan otak kecil bagian kiri dan kanan, juga menghubungkan otak besar dan sumsum tulang belakang. Letaknya ada di depan otak tengah atau diencephalon. Yang kedua dari bagian sistem saraf pusat itu adalah sumsum tulang belakang atau bisa disebut sebagai medula spinalis.
Yaitu fungsinya untuk sebagai penghubung impuls ke otak dan memungkinkan jalan terpendek pada gerak refleks. Nah, di bagian dalam sumsum tulang belakang itu ada akar dorsal yang mengandung neuron sensorik dan akar ventral yang mengandung neuron motorik. Pada bagian putih terdapat serabut saraf asosiasi. Lalu selanjutnya itu mengenai saraf tepi atau saraf perifer. Sistem saraf perifer itu dibagi menjadi dua. Ada 12 pasang saraf serabut otak atau saraf kranial yang meliputi 3 pasang saraf sensorik, 5 pasang saraf motorik, dan 4 pasang saraf gabungan. Dan yang kedua itu 31 pasang saraf sumsum tulang belakang atau saraf spinal yang meliputi 8 pasang saraf leher, 12 pasang saraf punggung, 5 pasang saraf pinggang, 5 pasang juga saraf pinggul, dan 1 pasang saraf ekor. Nah, yang terakhir itu mengenai saraf otonom atau saraf tidak sadar. Sistem saraf otonom meninggalkan korda spinalis dan mempersarafi otot jantung dan polos serta kelenjar. Sistem saraf otonom itu dibagi menjadi dua, ada sistem saraf simpatis dan sistem saraf parasimpatis. Nah, untuk sistem saraf simpatis itu terdiri dari 25 pasang simpul saraf terletak di sebelah kiri dan kanan tulang belakang, berpangkal pada medula spinalis di daerah leher dan di daerah pinggang, sehingga disebut juga saraf torakolumbar. Lalu kemudian pada sistem saraf parasimpatis, yaitu urat praganglionnya panjang karena menempel pada organ yang dibantu, berpangkal pada medula oblongata dan kerjanya berlawanan dengan kerja saraf simpatis. Sekian materi yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.